Ciri-ciri menuju ke kiamat, kata Nabi, adalah kasratul haraj. Tanda-tanda akan segera datangnya kiamat, banyaknya terjadi pembunuhan. Dulu di masa Nabi pembunuhan banyak, tapi bukan pembunuhan saudara membunuh saudara, ayah membunuh anak, tidak, tapi membunuh di medan perang. Kalau dalam Al-Quran, pencurian dibarengi dengan perampokan, hukumnya disalib hukumnya sampai mati. Kita hari ini jangankan disalib, jangankan membunuh perampok, kita dibegal, kita bunuh begal, kita yang dalam penjara. Kan cukup indah hukum ini, Pak. Kita dibegal di tengah malam, lalu kita mencoba melawan, kita bunuh dia, kita yang di penjara, Pak. Saya enggak sempat berfikir di mana sehatnya cara berfikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu fadilah yang sudah kita bahas yaitu umat Muhammad dimuliakan Allah dengan dibereskan urusannya pertama sekali di yaumil hisab. Umat yang terakhir, tapi umat yang pertama yang dibereskan urusannya. Dan ini salah satu kemuliaan menjadi umat Muhammad. Umat-umat yang lain antri sampai selesainya urusan umat Muhammad. Dan kita telah membahas dalil-dalil tentang itu. Kemudian kita juga membahas golongan yang pertama dihisab dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan yang pertama sekali dihisab, yaitu yang pertama orang-orang yang berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian menjadi syahid, bertemu Allah, lalu kemudian Allah mempertanyakan niatnya dan dia mengakui bahwa niatnya untuk menegakkan agama Allah, mengharap ridha Allah. Lalu Allah berkata, engkau berbohong, engkau berjuang, engkau berperang untuk disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai pemberani, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Itu golongan pertama yang dihisab dari umat Muhammad. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran, ilmu agama dia kuasai, lalu kemudian Allah menampakkan surga kepada orang ini. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau menuntut ilmu agama, kenapa engkau belajar Al-Quran?
Dia menjawab, untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, engkau berbohong. Engkau menuntut ilmu agama agar dikenal sebagai alim, dijuluki sebagai alim. Engkau belajar Al-Quran agar terkenal sebagai qari. Lalu Allah seret dia, Allah suruh seret dia ke dalam neraka. Dan ini hati-hati kepada kita yang mempunyai niat-niat untuk dunia dalam menuntut ilmu, dan jangan bawa anak kita ke arah itu. Kalau tuntut ilmu, tuntutlah karena Allah. Masalah rezeki Allah yang akan berkahi kepada mereka yang menuntut ilmu karena Allah. Nah, itu golongan kedua yang dihisap pertama sekali dari umat Muhammad. Kemudian golongan ketiga, kata Rasulullah, wa rajulun, ini kita sambung itu yang kita bahas minggu yang lalu ya, kita tertahan dengan waktu. Lalu golongan ketiga dari umat Muhammad yang dihisap pertama sekali, yaitu wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kulli, yaitu orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki, fa'ata bihi, lalu Allah hadapkan dia, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah nampakkan nikmat surga sebagai balasan apa yang dia lakukan. Setelah dia mengetahui balasannya, qal, lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan sedekahmu itu? Artinya dia sering bersedekah dengan hartanya. Apa yang kau harapkan? Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaq fiha. Lalu kemudian dia menjawab, aku berinfak di jalanmu ya Allah, aku berharap ridhamu ya Allah. Qal, Allah menjawab, kazzabta, engkau bohong, walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad, engkau sering sedekah, berinfak agar engkau dikenal sebagai jawad, yaitu dermawan. Jadi supaya dikenal orang banyak, engkau adalah dermawan, dipuji-puji orang. Itu yang ada di dalam hatimu, kata Allah. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nar. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat menyeret dia, wajahnya ke bawah, kakinya ke atas, diseret oleh Allah, diseret oleh malaikat Allah, lalu kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Itulah nasib orang-orang dari golongan umat Muhammad yang pertama kali dihisab. Jadi tiga amalan ini yang pertama kali dihisab, dan ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi mereka yang tidak tulus melakukan perjuangan karena Allah, tidak tulus menuntut ilmu karena Allah, juga bersedekah bukan karena Allah. Dan banyak orang-orang seperti ini perlu diulang-ulang tentang pengetahuan ini. Itu tentang amalan dari golongan-golongan yang pertama dihisab. Nah, kemudian ada sedikit tambahan pengetahuan bagi kita juga. Sedangkan hubungan sesama manusia, urusan yang pertama dihisab dari umat Muhammad yaitu urusan darah. Jadi tadi itu hubungannya dengan Allah langsung, yaitu niat karena Allah atau tidak. Dan orang yang pertama atau golongan pertama yang dihisab yang hubungannya sesama manusia yaitu tentang darah. Artinya barang siapa yang pernah menumpahkan darah sesama mukmin yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya, maka merekalah yang pertama akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah, perkara yang pertama kali dihisab yang berhubungan antara sesama manusia di hari kiamat, yaitu fit dima, urusan darah. Nah, ini menunjukkan berbahayanya orang-orang yang pernah membunuh sesama mukmin yang tidak berhak dibunuh. Mereka mendapatkan perlakuan yang dipenuhi dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri menuju ke kiamat, kata Nabi, adalah kasratul haraj. Tanda-tanda akan segera datangnya kiamat, banyaknya terjadi pembunuhan. Dulu di masa Nabi pembunuhan banyak, tapi bukan pembunuhan saudara membunuh saudara, ayah membunuh anak, tidak. Tapi membunuh di medan perang. Sekali terbunuh ratusan orang, ribuan orang, banyak. Tapi yang dibunuh adalah orang-orang kafir yang mencoba melawan Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hak. Ya. Tidak semua perang Nabi, bukan Nabi yang memulai. Semua perang akibat Nabi dan sahabat dizalimi. Semuanya. Tidak ada catatan sejarah perang yang dimulai oleh Nabi hanya karena Nabi ingin berperang. Tidak ada. Semua diawali dengan pengkhianatan dari kaum kafir. Sekarang orang membunuh bukan lagi di medan perang dan bukan karena membela Allah. Tapi orang hari ini membunuh, kata Rasulullah, tanda kiamat itu adalah yang dibunuh adalah kerabat dekatnya. Jadi ada beberapa riwayat hadis yang menyatakan masalah itu. Ciri-ciri kiamat, pembunuhan yang dimaksud adalah ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, paman membunuh keponakan, keponakan membunuh paman. Terus yang kerabat-kerabat, paling kurang orang yang kita kenal atau dekat dengan kita. Dan ini sungguh tidak terhitung kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Sadar tidak sadar kita sedang menuju ke ambang kiamat. Berhati-hatilah urusan bunuh-membunuh karena perkaranya besar. Ada beberapa lapisan harus bertanggung jawab. Si pembunuh harus bertanggung jawab terhadap berapa lapisan. Dia harus tanggung jawab dari darah si korban. Korban akan menuntut di hari kiamat. Kemudian dia bertanggung jawab dari anak yatim yang dia hilangkan ayahnya, juga dari seorang istri yang dia bunuh suaminya. Dia tanggung jawab terhadap ahli waris. Dan yang berikutnya, dia tanggung jawab terhadap Allah yang dia langgar larangannya. Allah SWT mengharamkan membunuh mukmin. Jangankan membunuh, menyakiti perasaan pun tidak boleh. Jangankan membunuh, menyakiti perasaan pun tidak boleh. Haram. Haram mengganggu harta, kehormatan, darah dari seorang mukmin. Dan di dalam fikih, membunuh itu hanya dihalalkan dalam beberapa perkara yang hak, yaitu diantaranya ketika terjadi qisas. Kita membunuh orang yang membunuh, itu halal darahnya, tapi ditentukan oleh pengadilan. Maka algojo yang memancung para pembunuh itu tidak ada dosanya. Itu sama seperti status PNS yang diserahkan urusan untuk membunuh, malah dapat gaji. Habis dibunuh orang, pancung kepala orang, dapat gaji. Itu pemancung-pemancung di Arab Saudi yang memancung dalam hukuman qisas, itu bahkan diturunkan ilmunya kepada anak-anaknya. Jadi ada keluarga Al-Gojo, memang diturunkan ilmu untuk memancung. Kemudian dihalalkan darah untuk membunuh ketika seseorang berzina dalam keadaan telah menikah.
atau sudah pernah menikah lalu berzina, dihalalkan darahnya dengan cara dirajam, ya, dilempar batu, tanam setengah badan, lempar batu, dan batu itu tidak boleh terlalu besar, tidak boleh sekali lempar mati, juga tidak boleh terlalu kecil, enggak mati-mati. Batu sedang, semua yang lewat disunnahkan, bahkan berpahala ikut melempar sampai mati, wajib mati. Itu orang yang berzina setelah menikah. Tapi kalau sebelum menikah, hukumannya cambuk 100 kali. Sanggup tahan, selamat. Tidak sanggup tahan, bisa jadi mati. Bisa jadi cambukan ke-99, mati. Itu tidak juga berdosa bagi orang yang mencambuk, karena jatahnya 100, terserah kekuatan tubuh, imun tubuh. Itu diantara perkara yang dihalalkan darah, baru boleh membunuh sama mukmin. Yang ketiga, man faraqa dinahu, yaitu orang yang keluar dari Islam, murtad, itu halal darah. Karena hari ini tidak berlaku hukum Islam, orang murtad menyebarkan kemurtadannya. Orang murtad hari ini menyebarkan kemurtadannya. Itu Injil bahasa Aceh sedang disusun oleh salah satu pendeta keluaran salah satu pesantren di Luxmawi. Silakan cek di YouTube. Dia menyebarkan kemurtadannya. Dia ajak orang semuanya untuk masuk ke dalam Nasrani. Dia tulis Injil dalam bahasa Aceh untuk disebarkan agar orang-orang tertarik dengan ajaran Nasrani. Kenapa begitu mudahnya mereka melakukan? Tidak ada hukum, Pak. Tidak ada hukuman apapun, karena dianggap itu hak asasi manusia untuk memilih agama. Itu akibat. Tentu ada orang yang mengatakan Islam begitu kejam, kenapa harus membunuh? Kan itu pilihan orang untuk beragama apa. Allah suruh bunuh murtad itu agar menutup fitnah. Karena kalau murtad tidak dibunuh, maka dia akan menyebarkan kemurtadannya, dan orang kembali kepada jalan-jalan menuju ke neraka. Lalu kemudian orang akan berfikir, seandainya enggak ada hukuman bunuh murtad, orang suka-suka murtad, orang pasti akan berfikir, berarti Islam ada yang error. Buktinya orang aja keluar dari Islam, berarti kan ada yang enggak pas dalam Islam. Karena logika berfikir orang, kalau kita keluar dari satu lembaga, maka kita pasti akan menceritakan kekurangan lembaga itu. Lalu orang mengambil kesimpulan, oh ternyata begitu. Dan itu dibawa dalam urusan agama. Ketika dia keluar dari Islam, orang akan mengambil kesimpulan, berarti ada yang enggak beres dalam Islam. Buktinya kalau Islam itu beres, mana mungkin orang keluar begitu saja dari Islam. Dan itu fitnah terbesar. Itu fitnah. Karena Islam ini adalah agama yang paling benar ajarannya, dan paling asli, tidak pernah berubah, dan tidak ada ajaran yang sesempurna Islam. Masalah orang kafir mengatakan itu kan orang Islam yang mengatakannya. Itu telah dibuktikan dari berbagai penelitian. Begitu indahnya, begitu sempurnanya Islam. Dan inilah agama yang hak, agama yang benar. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kelompok yang dibolehkan untuk dihalalkan darahnya. Ditambah dalam hadis yang lain disebutkan dibolehkan membunuh perampok yang berusaha membunuh kita. Abu Hurairah pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku dirampok, aku diambil hartaku, dizalimi, kalau aku terbunuh, bagaimana nasibku? Apa jawaban Nabi? Engkau syahid. Kalau dia yang kubunuh, bagaimana nasibnya? Apa jawaban Nabi? Perampok itu dalam neraka. Sudah terbunuh, dalam neraka. Makanya dibolehkan membunuh perampok, Pak. Yang namanya perampok bukan pencuri, beda ya.
Pencuri tidak berusaha menghilangkan nyawa korban, datang diam-diam mengendap-endap ambil dompet, selesai. Perampok berusaha menghilangkan nyawa korban, baru diambil hartanya. Yang dihalalkan adalah perampok. Kalau dalam Al-Quran pencurian dibarengi dengan perampokan, hukumnya disalib hukumnya sampai mati. Kita hari ini jangankan disalib, jangankan membunuh perampok, kita dibegal, kita bunuh begal, kita yang dalam penjara. Kan cukup indah hukum ini, Pak. Kita dibegal di tengah malam, lalu kita mencoba melawan, kita bunuh dia, kita yang dipenjara, Pak. Saya enggak sempat berfikir di mana sehatnya cara berfikir seperti itu. Orang-orang yang menjatuhkan hukuman sehat atau tidak? Dirampok, kita bunuh perampok, kita yang kena. Akibatnya apa? Hari ini perampok pasang iklan, jangan coba-coba lawan kami, terima sajalah kalau kami begal, menyerah sajalah daripada anda dalam penjara. Kan berat tak bangai ibutnya, Pak. Itulah hukum kalau sudah ditangani oleh manusia, merasa hebat sehingga menghilangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya bodoh semua. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka hati-hati dengan darah ini. Jangan coba-coba lukai orang walaupun dalam perintah seorang manusia. Perintah komandan bukan perintah Allah. Lihat dulu kita sedang melakukan apa, kita sedang berperang untuk apa. Pikirkan kita benar atau tidak. Ini masalahnya besar. Masalah darah itu masalah yang paling besar di hari kiamat. Baik, itu tentang hisab yang diawalkan Allah. Artinya umat Muhammad diawali urusannya, jadi tidak lama mengantri. Yang selamat dari hisab ya selamat, yang tidak selamat apa boleh buat, tapi tetap dibereskan lebih dahulu. Itu kemuliaan Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan fadilah berikutnya, yaitu mukmin atau seorang yang beriman kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi, maka proses hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses hisab kepada umat Muhammad yang mukmin terkhusus itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Hisab dari segi bahasa artinya al-a'du wal muhasabah, yaitu hitung-hitungan. Yang dimaksud di situ adalah hari di mana Allah akan melakukan perhitungan kepada hamba yang telah diizinkan untuk berada di dunia. Maka semua amal baiknya, amal buruknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ayat yang menyatakan akan datang hari penghisaban itu. Di antaranya surat Al-Ghasyiyah 25-26 Allah mengatakan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kata Allah, sungguh kepada kamilah engkau akan kembali dan kepada kamilah engkau akan dibuat perhitungan. Dalam surat An-Nahl 93 Allah mengatakan wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Semua engkau akan ditanya, benar-benar ditanya tentang apa yang pernah engkau lakukan. Dan pada hari itu hisab bukan untuk mencari jawaban dan bantahan dari kita, tapi hisab itu untuk memperlihatkan bukti bahawa kita layak untuk mendapatkan surga dan layak mendapatkan neraka. Jadi bukan metode hakim tanya ke saksi ahli, tanya ke terdakwa apakah benar engkau begini dan tidak begitu. Tapi itu hanya untuk proses untuk supaya manusia tidak merasa dizalimi. Maka Allah setelah tanya
tujuan Allah untuk menampakkan yang kau lakukan ini sebenarnya. Mulutmu mengatakan bohong, tapi yang kau lakukan ini sebenarnya. Dinampakkan video klip perbuatan kita, detik sekian, semuanya lengkap. Dan pada saat itu mulut dikunci bagi mereka yang dikunci oleh Allah. Lalu yang berbicara adalah tangan mereka, kaki mereka, semua anggota tubuh yang melakukan sesuatu akan berbicara. Jadi kalau dibutuhkan kesaksian, tidak perlu didatangkan saksi ahli, langsung anggota yang melakukannya yang akan bicara. Dan ini disebutkan dalam surat Yasin 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami kunci mulut mereka pada hari itu, yang berbicara di hadapan kami adalah tangan-tangan mereka, yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka dengan amalan yang mereka pernah lakukan. Jadi tidak ada celah untuk berbohong. Namun walaupun begitu, Allah akan hisab dia, Allah akan mempertanyakan kejujurannya. Nah, jawab mereka Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dimudahkan hisabnya, ada orang-orang yang disulit atau dipersulit hisabnya. Dan orang-orang yang dimudahkan hisabnya adalah mukmin, orang yang beriman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan di antara itu yang paling banyak diringankan adalah umat Muhammad yang mukmin. Jadi sudah didahulukan proses antriannya, kemudian banyak keringanan. Dan ini terindikasi dari beberapa hadis, di antaranya an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'dhi salatihi. Kata Aisyah, aku mendengarkan dalam beberapa salat Nabi beliau berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Tentu kalau kita fikir-fikir, Nabi untuk apa meminta doa seperti ini? Karena Nabi adalah orang yang sudah dijamin surga. Jadi sebenarnya ini doa ini keluar dari mulut Nabi, tapi yang diinginkan adalah untuk umatnya, dan dia berharap umatnya berdoa dengan doa seperti ini. Maka doa yang salah satu doa persiapan kita menuju kiamat di hari Hisab, mintalah seperti doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Falamma insarafa, setelah Rasulullah selesai salat, qultu, Aisyah kemudian bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man hisabul yasir? Apa yang kau maksud dengan hisab yang ringan? Qal, Rasulullah menjawab, ayyandura fi kitabihi fayatajawazu anhu, yaitu orang-orang orang-orang yang setelah diperlihatkan kitab kepadanya lalu banyak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya Allah memperlihatkan kitab. Nanti ada hadis yang lain yang memperjelas detil cara Allah menghisap orang mukmin. Jadi inti umumnya dulu yang perlu kita ketahui, setelah Allah perlihatkan kitab, lalu setelah hamba ini mengetahui dosanya, setelah itu Allah maafkan dosa-dosanya. Itu diperlakukan kepada seorang mukmin. Kemudian innahu man nuqishal hisab, sedangkan di sisi lain ada orang yang hisabnya nuqishah. Nuqishah itu dimunaqasyahkan. Jadi kalau orang ngambil S1 YN kan, itu ada munaqasyah. Sering dengar munaqasyah, itu berarti sidang skripsi, sidang disertasi, tesis, itu bahasa munaqasyah, itu sidang. Maksud Nabi di sini, barang siapa yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma izin halaka
maka binasalah dia. Binasalah dia. Dan ini hadis riwayat Ahmad ini dengan derajat yang sahih. Itu bisa kita bagi, metode hisab itu ada dua model. Yang pertama, hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu bahasa Nabi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, itu adalah al-ard, namanya ardu. Jadi ada hadis Aisyah yang lain, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah berkata, man nuqishal hisab, barang siapa yang ketika dihisab oleh Allah dia dimunakasyahkan, disidang, didebat, dituntut oleh Allah, uzziba, maka itu proses menuju azab. Lalu Aisyah bertanya, qultu alaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah yang mengatakan bahwa nanti hisab itu akan diringankan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukankah Allah mengatakan bahwa hisab diringankan? Jadi tadi karena kalimat Nabi pertama, kalau orang yang dihisab nanti modelnya munakasyah, dituntut oleh Allah, didebat, didiskusikan panjang, itu sudah azab, itu tanda-tanda dia akan masuk neraka. Tetapi kalau, lalu Aisyah bertanya, bukankah Allah yang mengatakan bahwa Allah akan menghisab dengan hisab yang ringan? Nabi menjawab, qal zalikan ardu. Aisyah, itu yang model ringan itu namanya al-arad. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu, untuk kita ketahui sebagai pengetahuan kita, dan kita akan menjalaninya dengan sebuah kepastian, hisab itu ada dua model. Cara Allah menghisab ada dua model. Yang pertama yaitu hisab yang ringan atau disebut dengan al-arad, al-ardu. Al-ardu itu artinya dipaparkan, dinampakkan, paparan. Makanya bahasa Arab kalau pameran itu bahasa Arabnya ma'rad. Ma'rad. Jadi kalau pameran buku, ma'rad al-kutub, pameran buku. Arada itu hanya dipaparkan, dinampakkan saja. Siapa mereka? Yaitu dikhususkan hisaban yasira ini atau ardun ini kepada mukmin, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, lalu dia mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan tentu di zaman masing-masing dia akui Nabi masing-masing. Lalu mereka menjalankannya. Jadi iman itu kan bukan hanya dalam hati, tapi dilafazkan dengan lisan, dijalankan dengan perbuatan, itu baru disebut mukmin. Nah, orang-orang mukmin ini mereka akan diberikan kitab dari tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, orang-orang yang diberikan dari tangan kanannya atau dari sebelah kanannya kitabnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Bagaimana hisab yang ringan ini? Allah Subhanahu wa taala menampakkan urusan-urusan dia di dunia. Jadi seperti yang disebutkan di awal tadi, Allah buka kitab, Allah tampakkan, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Lalu dia merasa dia akan menjadi penduduk neraka. Setelah itu ternyata Allah maafkan. Syaratnya dia mukmin. Masih teringat Bapak Ibu tentang salah satu hadis itu ketika seorang mukmin berhadapan dengan Allah, dia melakukan banyak sekali dosa, dibentangkan kitabnya 99 sejauh mata memandang, dari 99 macam ragam dosa. Yang dia lihat hanya dosa, dosa dan dosa. Dan dia sudah mulai putus asa. Lalu Allah mengatakan, ada satu amalmu yang bisa mengalahkan dosa-dosa ini. Dia bertanya, apa itu ya Allah? Lalu Allah menyuruh malaikat, ambillah satu kartu bitaqah, kartu
dan kartu itu adalah kartu yang tertulis la ilaha illallah. Berarti dia seorang mukmin. Lalu dia mengatakan, bagaimana bisa kartu ini bisa mengalahkan dosa-dosaku yang menggunung ini ya Allah? Lalu Allah panggil malaikat, Allah katakan timbang. Ditimbanglah, diletakkan dosa-dosanya di sebelah kiri, diletakkan kartu itu di sebelah kanan. Ini hadis Nabi. Lalu kemudian ternyata timbangan itu berat ke kalimah la ilaha illallah. Lalu Allah katakan, ku ampunkan dosa-dosamu, masuklah ke surga. Mukmin. Maka paling bahaya kesyirikan itu dosa-dosa terbesar. Dalam hadis ini hadis yang menyebutkan lebih detail, bahkan Allah berhadapan dengan seorang mukmin walaupun dia berdosa, tapi ada simpanan keyakinan dia tentang Allah adalah Tuhan. Allah tutupi aibnya di hadapan semua makhluk yang lain. Kita bacakan hadisnya. Ini hadis yang mencengangkan kita kemurahan Allah di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jam berapa Ustaz? Baik. Dari Safwan bin Muhris Al-Mazini qala بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. Jadi kata Safwan bin Muhris, aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar, aku memegang tangannya, lalu aku bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kaifa sami'ta, pernahkah engkau dengar Nabi menjelaskan tentang yaqulu fin najwa? Pernahkah engkau dengar Nabi bercerita tentang najwa? Najwa itu bisik-bisiknya hamba dengan Allah. Jadi di hari kiamat itu ada kesempatan yang seseorang berbicara berbisik-bisik dengan Allah, pembicaraan rahasia antara Allah dengan dia. Najwa itu berbisik-bisik. Kalau kita sesama mukmin, kalau ada 3 orang, maka 2 orang tidak boleh berbisik-bisik, menyakiti perasaan orang ketiga. Tapi nanti Allah berbisik-bisik dengan seorang mukmin. Lalu Ibnu Umar menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah menjelaskan tentang najwa, yaitu pembicaraan rahasia antara hamba dengan Allah. Bagaimana kisah itu? Kata Rasulullah, innallaha yudni al-mu'min fayadha' alaihi kanifahu wa yasturuhu. Nanti Allah akan menghisap seorang mukmin, didekatkan dengan Allah, lalu ditutuplah di sekelilingnya. Artinya enggak ada lagi yang bisa mendengar dan melihat keadaan mukmin ini. Jadi hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaikan seekor ibu burung yang menutup anak-anaknya, Pak. Jadi anak-anaknya ditutup dengan sayapnya. Begitulah kondisi yang dijelaskan dalam syarah hadis. Jadi Allah dekatkan mukmin ini dengannya. Ini proses hisab. Lalu kemudian Allah berbicara kepadanya dalam keadaan hanya berdua. Apa kata Allah? Fayaqul, Nabi menjelaskan, Allah bertanya kepadanya, ata'rifu zamba kaza? Ata'rifu zamba kaza? Engkau akui tidak bahwa engkau telah melakukan dosa ini? Engkau telah melakukan dosa ini, dinampakkan dosa oleh Allah di dalam catatan amalnya satu persatu. Engkau akui ini dosamu, engkau akui ini dosamu, terus dinampakkan Allah. Lalu dia menjawab, fayaqulu na'am ay rabbi, benar ya Allah, ini dosaku ya Allah, benar ya Allah, ini dosaku ya Allah. Hatta iza qarrarahu bizunubihi, dan terus-terusan dia mengakui dosanya, benar ya Allah, hanya dia syahadum ya Allah, itu telah aku lakukan dulu ya Allah, terus dia mengakuinya. Kemudian wara'a fi nafsihi annahu halaka, setelah dinampakkan dosa-dosanya, lalu seorang mukmin ini merasa dirinya halak, dia akan binasa, enggak ada harapan lagi. Nah setelah itu Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, tahukah engkau, bukankah aku telah menutupi dosamu di dunia? Tidak kubalas dengan balasan langsung di dunia. Bahkan engkau melakukan zina di hotel mana tidak ketahuan sampai hari ini. Engkau korupsi, melarikan diri, kemudian juga tidak ketahuan, tidak tertangkap. Bukankah kututupi semua aibmu di dunia? Kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yaum, kalau di dunia saja kututupi, maka hari ini
ku ampunkan semua dosa-dosamu, kata Allah. Ku ampunkan semua dosa-dosamu. Fayu'ta kitab hasanatihi, lalu diberikanlah kitab dari kebaikannya. Dan apa yang terjadi? Dimasukkanlah dia ke dalam surga. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah bagaimana sayangnya Allah pada hamba, sampai di dunia dosa kita masa lalu orang tidak tahu, isteri pun tidak tahu, Allah tutupi, Allah tunggu taubat kita. Nanti waktu di akhirat dosa itu tetap tercatat. Kalau kita taubat, Allah hanya menampakkannya dan kita menyadari kita telah melanggar, kita telah mengkhianati Allah, telah melawan Allah. Tapi dengan Rahman Rahim Allah di yaumil hisab, Allah tutupi di dunia, Allah tutupi di akhirat. Makhluk lain tidak ada yang tahu. Berbicara hanya berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ampunkan segala-galanya. Inilah kuasa Allah kepada seorang mukmin. Maka beruntungnya kita menjadi seorang mukmin. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh mengherankan, sungguh takjub hidup sebagai seorang mukmin, sungguh takjub. Perbuatan sedikit dicatat Allah. Kalau dia hidup miskin, bersabar, juga jadi kebaikan. Semuanya baik kalau menjadi seorang mukmin. Dan ternyata di yaumil hisab dia pun diuruskan oleh Allah dengan semudah-mudahnya urusan. Ini namanya hisaban yasira, atau disebut dengan al-arat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kelompok berikutnya iaitu kelompok munafik dan kafir, mereka tidak diberikan arat, tapi dimunakasyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari tadi, man nuqishal hisab uzziba, barang siapa yang dimunakasyahkan, dituntut, ditanya ini, ditanya itu, ya, itu berarti dia tanda-tanda dia akan segera mendapatkan azab. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari, karena ini hadis sahih Bukhari, Ibnu Hajar yang mensyarah sahih menyebutkan al-murad bil munaqasyah, yang dimaksud dengan munaqasyah adalah al-istiqsa fil muhasabah wal mutalabah bil jalil al-haqir wa taraka al-musamahah. Jadi Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud oleh Nabi munaqasyah adalah dia dituntut dengan detil dan rinci, diaudit habis-habisan, lalu kemudian dosa besarnya, dosa kecilnya dinampakkan, ditanya tanpa ada kemaafan. Tidak ada maaf. Mukmin dimaafkan Allah, tapi orang yang dimunakasyahkan tidak ada maaf. Golongan siapa yang akan menghadapi ini? Munafik dan kafir. Munafik dan kafir akan menghadapi proses hisab yang modelnya munakasyah. Dan ini yang menjadi ancaman besar ketika kita tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung insya-Allah. Masih tersisa sedikit pembahasan ini tentang hisab ini, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.